Orang yang bersyukur kepada Allah dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati, meyakini semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ada namanya Suratun Ni'mah. Surat nikmat tersebut adalah Suratul Nahl. Yang setelahnya Suratul Isra itu adalah Suratul Ni'mah. Di dalam ayat ini Allah bercerita tentang semua nikmat yang diberikan kepada hambanya. Dan di antara salah satu isinya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Seorang muslim selalu mengucapkan hadza min fadli rabbi. Apapun yang ada pada diri mereka, Allah berikan rumah, Allah berikan keturunan, Allah berikan kesehatan, hadza min fadli rabbi. Dan juga di antara ucapan yang tidak boleh bagi kita melupakannya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa qala alhamdulillah. Itu adalah bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling berat, inilah syukur yang sesungguhnya, bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati mudah dilakukan, bersyukur dengan lisan juga tidak sulit, tapi orang yang bersyukur sesungguhnya adalah mereka yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi yang selalu dibaca setiap kali Nabi mengakhiri salatnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Antara syukur dengan ibadah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, dan kita berharap kepada Allah semoga duduknya kita di dalam rumah Allah ini adalah bagian daripada kita bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu. Selanjutnya setelah itu, obat penyakit hati termasuk yang utama adalah banyak membersihkan kotoran penyakit hati yang sudah terlanjur masuk, yaitu dengan cara banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah." Sungguh aku selalu bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Kenapa bertobat? Kenapa beristighfar? Karena tobat dan istighfar itu kedudukannya membersihkan kotoran yang sudah masuk di hati. Membersihkan kotoran dan keburukan yang sudah terlanjur menempel di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Makanya manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi yang salah kalau kesalahannya dibiarkan berlarut-larut. Kalau dia berbuat salah segera bertobat, banyak beristighfar kepada Allah, itu menjadikan kotoran penyakit hatinya akan bening dan dibersihkan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya tentang dampak buruk perbuatan maksiat dalam mengotori hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Kalau seorang hamba melakukan dosa, maka di hatinya akan diberi satu titik hitam. Pertama satu ini kecil pengaruhnya, karena titiknya kecil, makanya gampang dibersihkan. Kata Rasulullah SAW, fa in taba wastaghfar wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau hamba ini segera beristighfar, meninggalkan dosanya, memohon ampun kepada Allah, bening kembali hatinya. Fa in zada zadat. Tapi kalau dosanya bertambah, dia tidak bertobat, maka kotorannya akan bertambah banyak. Titiknya semakin tersebar.
sehingga lama-kelamaan hatta ta'du wa qalbahu, lama-kelamaan menutupi dan meliputi semua permukaan hatinya. Setelah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Jika kau menolong agama Allah, maka Allah akan apa? Menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Kemudian dalilnya juga dalam surat An-Nur ayat 55. Allah juga berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal soleh. Apa janji Allah kepada orang yang beriman? Tentunya lagi-lagi orang yang bertauhid. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah benar-benar akan menjadikan mereka yang beriman beramal soleh ini berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Apa yang membuat orang-orang sebelum kita berkuasa? Karena tauhid. Ini janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mangkir dari apa? Janjinya. Allah berikan kekuasaan kepada kita di muka bumi. Allah teguhkan kita di atas agama yang Dia ridhoi ini, dan Dia akan mengubah rasa takut kepada rasa aman. Orang-orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Allah angkat rasa takut, Allah ganti dengan rasa apa? Aman. Syaratnya apa Bapak Ibu sekalian? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah dalam surah An-Nur itu. Mereka hanya beribadah kepadaku semata dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Sekarang kalau kita lihat, kenapa kita lemah, kenapa kita dijajah, kenapa kita nggak bisa ngapa-ngapain, di otak-atik, kemudian kekayaan kita dirampas dan lain sebagainya. Karena kita jauh dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dari Sabang sampai Merauke, berapa kesirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Penyembahan kepada pohon, kepada batu besar, bahkan ada acaranya tuh di TV. Makanya hati-hati nih yang punya TV, nonton anak-anaknya jaga itu. Jangan sampai anaknya ngelihat itu, kesyirikan itu. Oh, di batu besar, kemudian ada ustadznya, ada dukunnya. Wah, ini kita harus memberikan sesembahan ini dan sebagainya. Itu kesyirikan itu. Maka bagaimana kita akan jaya? Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kita akan menang? Bagaimana kita akan berkuasa? Kita jauh dari tauhid. Jika kau menolong agama Allah, maka Allah akan apa? Menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Kemudian dalilnya juga dalam surat An-Nur ayat 55. Allah juga berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal soleh. Apa janji Allah kepada orang yang beriman? Tentunya lagi-lagi orang yang bertauhid. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah benar-benar akan menjadikan mereka yang beriman beramal soleh ini berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Apa yang membuat orang-orang sebelum kita berkuasa? Karena tauhid. Ini janji Allah, dan Allah tidak akan pernah mangkir dari apa? Janjinya. Allah berikan kekuasaan kepada kita di muka bumi. Allah teguhkan kita di atas agama yang Dia ridhoi ini, dan Dia akan mengubah rasa takut kepada rasa aman. Orang-orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Allah angkat rasa takut, Allah ganti dengan rasa apa? Aman. Syaratnya apa Bapak Ibu sekalian? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku, kata Allah dalam surah An-Nur itu. Mereka hanya beribadah kepadaku semata dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Sekarang kalau kita lihat, kenapa kita lemah, kenapa kita dijajah, kenapa kita nggak bisa ngapa-ngapain, di otak-atik, kemudian kekayaan kita dirampas dan lain sebagainya. Karena kita jauh dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dari Sabang sampai Merauke, berapa kesirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin? Penyembahan kepada pohon, kepada batu besar, bahkan ada acaranya tuh di TV. Makanya hati-hati nih yang punya TV, nonton anak-anaknya jaga itu. Jangan sampai anaknya ngelihat itu, kesyirikan itu. Oh, di batu besar, kemudian ada ustadznya, ada dukunnya. Wah, ini kita harus memberikan sesembahan ini dan sebagainya. Itu kesyirikan itu. Maka bagaimana kita akan jaya? Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kita akan menang? Bagaimana kita akan berkuasa? Kita jauh dari tauhid.
Baik, jadi kiat selamat baik pribadi, baik keluarga, masyarakat atau yang bernegara secara luas lagi harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di antara sebab tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yakni cuek dengan maksiat, dibiarkan maksiat, maka yang muncul doa-doa umat, doa-doa kaum muslimin tidak diijabah lagi oleh Allah. Di dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW mengatakan, waladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Kata Nabi, hendaklah kalian beramar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau la yushikannallahu an yab'atsa 'alaikum, atau bisa jadi kalau kalian tidak amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan mengutus atas kalian azaban minhu, sebuah azab, thumma tad'unahu, lalu kalian doa, Allah turunkan azab, lalu kalian doa, fala yustajabu lakum, kalian berdoa sudah tidak lagi diijabah. Azab turun, kalian doa enggak lagi mempan doa. Sebabnya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Kalimantan Barat. Apakah setiap mau mendirikan salat fardu dan sunnah harus membaca doa niat salatnya harus di dalam hati? Apa harus di awalnya mengucapkan usalli juga apa tidak, dan bagaimana yang benar mengucapkannya? Disebutkan oleh para ulama ma'asyarul ikhwah ketika mereka menerangkan, disebutkan oleh sebagian para ulama ketika mereka menerangkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Ya, para ulama mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, ketika salat, ya, kita wajib berniat. Dan salat itu tidak akan sah tanpa niat. Ya. Salat itu tidak akan sah tanpa niat. Innamal a'malu bin niat, kata Rasulullah SAW. Siapa yang tidak berniat untuk melaksanakan salat, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah, tidak terima oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mesti masang niat di dalam, dia mesti masang niat. Innamal a'malu bin niat. Kemudian bagaimana kita berniat? Yang diperintahkan kita untuk untuk berniat tersebut, maka para ulama mengatakan wan niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati. Maka tidak sedikit dari ulama mengatakan apa? Wat talaffuz, mengucapkan lafaz dengan niat, ya, dengan lafaz-lafaz tertentu, maka ini ya tidaklah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah, dan tidak disebutkan riwayatnya oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mencontohkan atas hal itu. Begitu juga para sahabat juga tidak melakukan hal itu. Dan ingat ma'asyarul ikhwah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mau salat fardu, mau salat sunnah, salat apa saja, maka kita tidak mengucapkan niat dengan melafazkannya, karena niat itu tempatnya di hati. Wan niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Maka ikutilah Rasulullah SAW. Artinya apa? Cukup menghadirkan niat di dalam hati kita, mengetahui bahwa ini salat apa yang kita lakukan. Apakah dia qabliyah, ba'diyah, salat sunnah? Apakah dia asar? Apakah dia maghrib? Ketika kita sebagai makmum, kita ingat kita sebagai makmum. Apa kita imam, kita ingat sebagai imam. Ya, tanpa melafazkannya. Jadi hadirnya ya pemikiran niat dalam hati, inilah yang diinginkan oleh syariat. Jadi berniat ini merupakan suatu yang diperintahkan, dan tidak akan sah salat seorang tanpa niat. Namun kita sebutkan tadi yang sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, wan niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Maka wallahu alam tidak kita dapatkan penukilan dari sahabat Rasulullah SAW, contoh yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW tentang perbuatan Nabi di mana Nabi at-talaffuz bin niyah. Wallahu taala a'lam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Dengan banyaknya musibah, bala, bencana-bencana yang akhir-akhir ini banyak menimpa khususnya saudara-saudara kita di beberapa daerah di negeri kita ini
mengharuskan kita untuk memperhatikan beberapa poin. Yang pertama tentu wajib kita bertobat. Karena semua musibah, bala dan bencana di antara sebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Manuzila bala illa bidzanbin wa marufi'a illa bitaubah." Tidaklah bencana, bala, musibah turun kecuali karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat musibah, bala dan bencana kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Ma asaba min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa musibah kecuali karena sebab ulah tangan-tangan kalian sendiri, kata Allah, dan Allah memaafkan. Banyak sekali Allah memberikan pemaafan. Maka yang pertama, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita untuk berbaik sangka senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berupa musibah-musibah, bala dan bencana, ini semua pasti memiliki hikmah yang besar. Ini semua menjadi kebaikan terkadang bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang wabah? Kata Nabi, "Adzabun yursiluhu Allahu ala man yasha." Wabah itu adalah azab yang Allah utus kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Namun kata Nabi, "Wa rahmatun lil mu'minin." Namun dia juga adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Yang ketiga yang jangan kita lupakan adalah jangan sampai di antara kita ketika turun bala dan bencana terlalu pede bahwa ini adalah ujian. Bahkan bisa jadi itu adalah azab. Jangan merasa aman dari azab Allah. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang merugi. Allah taala berfirman, "Afa aminu makrallah la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah mereka merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Oleh karena itu juga Allah taala berfirman tentang orang di sebuah negeri yang tiba-tiba datang adab, bala dan bencana dan tidak menyadarinya. Allah Ta'ala mengatakan, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah penduduk negeri merasa aman ketika datang ba'suna, adab kami, kata Allah, pada waktu malam ketika mereka terlelap tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah merasa aman penduduk negeri datangnya adab dari kami sementara mereka sedang dalam keadaan bermain lalai di waktu duha? Ini menunjukkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak boleh di antara kita merasa aman dari adab Allah, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat dalam kita beramal itu, syarat diterimanya amal dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah dan kemudian mengikuti contoh Nabi SAW. Dalam kita melakukan amal-amal soleh harus kita ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Harus kita ittiba. Kalau nggak ittiba, kita akan sesat nantinya. Jadi kita harus ikhlas dan kita harus ittiba. Karena banyak kaum muslimin yang melakukan amal, ada yang tidak ikhlas, ada yang tidak ittiba. Ketika salah satu syarat nggak terpenuhi, nggak diterima amalnya. Dia ikhlas tapi nggak ittiba, diterima nggak? Tidak. Atau dia ittiba tapi nggak ikhlas, nggak diterima. Karena Allah memerintahkan fa'budillah mukhlishan, beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena agamanya. Dan Nabi juga SAW bersabda
dalam hadis yang sahih tentang masalah ittiba ini. Saya bawakan dulu dalil dari Quran tentang ittiba dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Suruh kita ittiba. Maka Nabi melarang kita mengadakan yang baru dalam agama. Nabi bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min wa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, maka tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kita wajib ikut. Kalau Nabi sudah putuskan satu perkara, Nabi suruh ikut untuk ittiba, jangan kita tolak. Jangan kita mengadakan yang baru dalam agama ini. Ketika orang menyalahi perintah Nabi, beda dengan menyalahi perintah orang biasa. Kalau menyalahi perintahnya orang biasa, ustadz, dai, itu dia mungkin gak ada masalah. Tapi kalau sudah menyalahi perintahnya Nabi, pasti sesat dia. Pasti sesat. Allah akan kenakan kepada dia fitnah dan Allah akan azab. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Antum lihat. Surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang menyalahi perintah beliau akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. Hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya Nabi Muhammad SAW akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Untuk hati-hati kita. Jangan sampai kita terkena fitnah dan juga azab dengan menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya bahwa ketika orang berbuat kesyirikan dan juga bid'ah disebabkan karena mereka meninggalkan ittiba. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi, sibukkan diri kita dengan amal saleh. Karena kebahagiaan itu dengan dua ini, ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya di juz yang ke-19 beliau mengatakan, innas salaha innal khaira was salaha was sa'adata wal falaha munhasirun fi naw'aini fil ilmin nafi' wal amali salih. Sesungguhnya kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan, kesuksesan itu ada pada dua. Al-ilmin nafi' wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Kemudian beliau bawakan ayat dalam surah At-Taubah, surah Al-Fatah dan surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Yang dimaksud dengan al-huda, kata Syekhul Islam dan juga penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitabnya, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi'. Petunjuk itu maksudnya ilmu nafi'. Wa dinil haq, agama yang hak, yang dimaksud al-amalus salih. Jadi Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membawa dua. Yang pertama al-ilmun nafi', yang kedua al-amalus salih.
baru agama ini akan tegak di atas seluruh agama yang ada. Makanya umat ini harus belajar, nuntut ilmu, bukan intisab aja kepada salaf. Belajar, belajar dan belajar. Baca buku yang bermanfaat. Karena apa? Karena dengan amal-amal saleh ini dan juga dengan rahmat Allah, Allah akan masukkan dia ke surga, dan surga ini tempat kesenangan yang abadi. Muslim kalau sering safar dia harus tahu jamak qasar dan jamak qasar. Simak sampai selesai supaya teman-teman, terutama yang sering safar, tidak kagok di bandara, di stasiun, di pelabuhan dengan hal basic seperti ini. Ada yang namanya jamak qasar, jamak qasar. Jamak itu artinya menggabungkan antara sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya dengan pelaksanaan 4-4-3-4. Bila 4-4 dikerjakan di zuhur namanya jamak takdim, bila dikerjakan di asar namanya jamak takhir. Kalau maghrib isya dikerjakan di maghrib 3-4 itu namanya jamak takdim, bila dikerjakan di isya namanya jamak takhir. Qasar itu artinya meringkas. Sholat zuhur, asar, isya dikerjakan hanya 2. Jadi pelaksanaannya di masing-masing waktu tapi hanya 2. Zuhur 2, asar 2 di masing-masing waktu. Maghrib 3, isya 2 di masing-masing waktu. Ada lagi yang namanya jamak qasar, yaitu menggabungkan plus meringkas. Jadi 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar dikerjakan di zuhur namanya jamak qasar takdim. Bila dikerjakan di asar namanya jamak qasar takhir. Kalau maghrib isya dikerjakan 3-2, dikerjakan di maghrib namanya jamak qasar takdim. Kalau dikerjakan di isya 3-2 namanya jamak qasar takhir. Yang sebenarnya harusnya seorang muslim nggak boleh, dia nggak tahu, karena ini masalah basic begitu. Yang seorang muslim harusnya sih ya, yang seperti ini jangan kagok gitu. Kontrol saya dalam beberapa kali safar bertemu dengan orang-orang di bandara, terutama di bandara. Mereka sering kelihatan kagok gitu. Misalnya ketika saya bilang, kita jamak qasar ya Pak? Ada ya, iya. Begitu saya selesai salam 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, dia kayak lama mikir, ini kok cuma 2 gitu. Kelihatan sekali seperti itu. Tadi saya ketemu lagi dengan yang gini, saya mau qasar ya Pak? Oh iya. Bapak sholat apa? Saya sholat zuhur. Oh iya, saya sudah sholat zuhur, jadi sekarang saya sholat asar. Bapak 2, saya 2. Tapi kalau Bapak orang setempat berarti Bapak 4. Oh iya. Sudah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus saya lihat dia mau ikut keluar gitu. Jadi saya bilang, loh, Bapak nggak sekalian asar? Oh iya. Jadi oh iya itu kayak berarti bingung kan? Berarti kagok gitu. Bingung-bingung ini sebenarnya boleh atau enggak? Ini kok cuma 2? Ini kok sholat zuhur sama asar kok barengan berjamaah? Ini hal basic, teman-teman harus belajar, jangan sampai awam di sini karena ini 2025, ilmu sudah tersebar di mana-mana. Barakallahu fikum.